Coba deh kalian perhatikan, kenapa manusia terlihat dan bertindak seperti manusia, ayam terlihat dan bertindak seperti ayam, kucing terlihat dan bertindak seperti kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidana Dusturia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian genetika. Sebelum masuk ke materinya, teman-teman coba deh kalian lihat orang dan hewan di sekitar kalian. Kalian penasaran gak sih kenapa manusia bisa terlihat dan bertindak seperti manusia, ayam terlihat dan bertindak seperti ayam, kucing terlihat dan bertindak seperti kucing? Kenapa ya kira-kira? Iya dong kak, karena manusia terlahir dari ayah dan ibu manusia, kucing terlahir dari ayah dan ibu kucing. Begitu juga dengan ayam, ayam terlahir dari ayah dan ibu ayam. Ini artinya teman-teman, manusia, ayam, dan kucing mewarisi sesuatu dari orang tuanya atau dari induknya. Kira-kira apa ya warisannya itu? Warisan tersebut bukan tanah ataupun perhiasan, melainkan sebuah materi atau bahan yang berfungsi untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya, mulai bentuk rambut, warna kulit, warna bulu, susunan darah, dan lain sebagainya. Nah, bahan itulah yang kita sebut dengan sebutan materi genetik. Nah, jadi materi genetik adalah suatu bahan atau materi yang berperan untuk mengatur keturunan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, materi genetik inilah yang membuat kenapa manusia terlihat dan bertindak seperti manusia. Begitu juga dengan kucing dan ayam. Materi genetik yang mengatur sifat kita tentunya diturunkan dari ayah dan ibu kita, di mana ayah akan menurunkannya melalui sel sperma, kemudian ibu akan menurunkannya melalui sel telur atau ovum. Lalu dalam bentuk apa sih materi genetik itu? Materi genetik pada makhluk hidup umumnya berbentuk DNA, sedangkan dalam beberapa virus materi genetik berbentuk RNA. Jadi, DNA inilah yang menjadi jawaban kenapa kita memiliki mata yang berbeda-beda dan kita sering disebut mirip dengan orang tua kita. Oke, jadi diingat ya, materi genetik ini merupakan suatu bahan atau materi yang berfungsi untuk mengatur pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bentuknya bisa berupa DNA maupun RNA yang memiliki struktur berbeda di setiap organisme atau individu. Kita masuk ke materinya, sebenarnya apa sih genetika itu? Kata genetika merupakan kata saduran yang berasal dari bahasa Inggris, yakni genetik. Kata genetik berasal dari salah satu bahasa Yunani, yaitu geno, yang artinya melahirkan. Jika diartikan dari arti katanya, genetika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk lahirnya suatu gen dari makhluk hidup. Jika diartikan secara lebih lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus membahas mengenai ilmu pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bahkan suborganisme seperti virus dan prion. Sederhananya, genetika ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang gen dan segala aspek yang terkait dengannya. Jadi sampai sini paham kan apa yang dimaksud dengan genetika? Jadi materi genetik dan genetika itu berbeda ya. Jika materi genetik ini adalah bahannya, kalau genetika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen. Jika kalian sudah paham mengenai pengertian genetika, selanjutnya kita akan beralih pembahasan mengenai ruang lingkup genetika. Baik, karena sebelumnya sudah dibahas mengenai apa itu genetika, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang lingkup genetika. Nah, genetika itu mempelajari struktur, fungsi, dan perubahan gen dan DNA serta bagaimana informasi genetik ini dikodekan, ditransmisikan, dan diekspresikan. Nah, secara luas, genetika itu membahas antara lain yang pertama tentang struktur materi genetik. Nah, struktur materi genetik ini meliputi antara lain yang pertama gen. Gen sendiri itu merupakan materi genetik yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu. Nah, unit terkecil materi genetik ini itu terdapat di dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Nah, gen sendiri itu terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Lalu struktur materi genetik selanjutnya yaitu kromosom. Nah, kromosom itu
berbentuk benang atau batang yang terdapat di dalam inti sel organisme eukariotik. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna rambut, dan juga sifat-sifat khusus dari manusia. Dan yang terakhir, struktur materi genetik yaitu adalah RNA. RNA merupakan asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil transkripsi dari DNA. Nah, molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun dari protein. Ruang lingkup yang kedua adalah reproduksi materi genetik. Setiap sel itu membelah untuk membentuk dua sel anak yang berbeda. Lalu yang kedua ada replikasi DNA atau proses penggandaan rantai DNA. Selanjutnya ada reverse transcription atau transkripsi balik yang merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi transkripsi balik RNA utas tunggal menjadi DNA utas ganda. Lalu selanjutnya ada cytoplasmic inheritance atau pewarisan sitoplasma, adalah transmisi gen yang terjadi di luar nukleus. Dan yang terakhir ada Mendelian inheritance atau hukum Mendel. Selanjutnya adalah ruang lingkup yang ketiga, yaitu kerja materi genetik yang meliputi ruang lingkup materi genetik, lalu ada transkripsi. Nah, transkripsi sendiri itu adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA polimerase. Lalu selanjutnya ada modifikasi pasca transkripsi, kemudian ada yang namanya kode genetik. Lalu selanjutnya ada yang namanya translasi atau proses penerjemahan urutan dari nukleotida yang ada pada molekul mRNA. Kemudian ada yang namanya konsep one gen one enzim. Lalu kemudian ada interaksi kerja gen, kontrol kerja gen pada prokariotik, kontrol kerja gen pada eukariotik, kontrol kerja genetik terhadap respon imun, kemudian kontrol genetik terhadap pembelahan sel, lalu kemudian ada ekspresi kelamin, dan yang terakhir adalah perubahan materi genetik. Di sini saya Bima Putra Lamanda ingin menjelaskan materi. Ya, yang pertama perubahan materi genetik. Perubahan materi genetik yaitu ada dua macam, yakni mutasi dan rekombinasi. Jadi yang mutasi genetika adalah suatu perubahan atau pergeseran dalam urutan basa DNA yang membentuk gen dalam sel-sel organisme. Dan mutasi genetika ini dapat terjadi secara alami sebagai bagian dari proses evolusi dan pewarisan sifat, atau dapat dipicu oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya radiasi, paparan zat mutagenik, lalu kesalahan replikasi dalam DNA. Lalu yang kedua, rekombinasi. Rekombinasi adalah proses pemutusan seunting bahan genetika yang biasanya itu pada DNA, namun juga bisa pada RNA, yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA yang lainnya. Rekombinasi ini biasanya terjadi selama proses meiosis sebagai pindah silang kromosom antara kromosom yang berpasangan. Materi yang kedua adalah genetika dalam populasi. Genetika dalam populasi ini mencakupi perubahan genetika dalam populasi, yakni contohnya seperti mutasi, seleksi alam, migrasi, dan deret acak. Nah, ada beberapa konsep penting dalam genetika dalam populasi. Dan yang pertama ada frekuensi alel. Frekuensi alel adalah proporsi alel tertentu dalam populasi. Lalu yang kedua ada equilibrium Hardy-Weinberg, yang dimana kondisi frekuensi alel dalam populasi tetap stabil dari regenerasi ke regenerasi. Lalu yang ketiga ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini adalah progres di mana individu dengan sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak lebih baik mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Lalu yang keempat ada deret acak. Deret acak adalah proses di mana peristiwa acak seperti mutasi, migrasi, dan seleksi alam ini mempengaruhi frekuensi alel. Lalu yang kelima ada efek pendiri, yakni efek pendiri ini adalah perubahan frekuensi alel yang terjadi ketika sekelompok individu itu memisahkan diri dari populasi asal dan membentuk populasi baru.